kehadiran kami, kehidupan kami di atas dunia ini bukan hanya semata-mata kami hidup yang sia-sia, tetapi kami harus menjalankan misi yang Tuhan sampaikan. Sehingga bila mana Tuhan datang kedua kali, maka tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal di dunia ini. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami pada siang hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu yang indah Yesus kami berdoa. Amin. Cek. Bisa tolong hidupkan ini, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada ya. It's okay. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Saya senang untuk datang ke UNEI dan terima kasih kepada rektor yang telah memperkenalkan saya tadi dengan keluarga dan kepada saudara-saudara yang menyaksikan acara ini melalui YouTube. Kita puji Tuhan atas hari Sabat yang Tuhan sudah berikan. 45 tahun yang silam, ketika pertama kali saya menginjakkan kaki di kampus ini, saya sangat merasakan hadirat Tuhan yang nyata di kampus ini. Walaupun mahasiswanya kurang lebih 350 sampai 400 orang, tetapi justru di kampus ini saya perhatikan agak berbeda dengan orang dunia. Dan satu hal yang saya lihat, ada hadirat Tuhan. Maka di tempat inilah akhirnya saya bukan menerima ijazah, tapi saya mendapatkan satu kewarganegaraan dari kerajaan sorga. Disinilah saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya melalui baptisan kudus. Setelah saya ingat-ingat 45 tahun yang silam, ternyata saya masih ingat bagaimana dosen saya, mereka bukan sekedar mengajar, tapi mereka menuntun jiwa-jiwa mahasiswa yang belum tahu kebenaran kepada Kristus. Dan fokus mereka bukan hanya jabatan, tapi boleh dikatakan di antara mereka juga jarang berambisi menjadi entah ketua jemaat atau menjadi administrator. Relatif tidak ada saya lihat pada waktu itu. Mereka bukan mengejar angka, bukan mengejar kepangkatan, oleh sebab UNEI ini dulunya statusnya diragukan oleh orang dunia. Hanya didengar oleh kalangan orang Advent, didengar oleh kalangan orang luar, tapi statusnya diridoi. Belum terdaftar di Pedanka. Gaji dosennya juga 3-4 lembar mata uang rupiah 100.000. Maka itu, sebelum saya memulai firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin memberikan suatu penghargaan kepada para dosen yang sudah pensiun. Dan di saat yang sama ini juga dunia merayakan Hari Valentine Day, hari kasih sayang, tapi 2 hari lagi
hari ini 14, 15, 16, itu adalah hari di mana suku Tionghoa makan bersama. Maka tidak heran, tidak salah kalau saya mengatakan selamat tahun baru Imlek. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan apa sih tahun baru Imlek ini sudah sering. Ini kesempatan saya memberikan ucapan syukur terima kasih saya dari keluarga kepada para dosen yang telah memberikan keteladanan walaupun sudah pensiun. Ya, kehidupan mereka luar biasa. Panggilan mereka kerja di UNE ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga akhirnya saya pun bisa menemukan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan oleh sebab itu, saya minta bagi yang bertugas, tolong siapkan membawa satu bingkisan yang punya arti dan makna. Terus terang saudaraku, saya waktu orang muda seperti mahasiswa hari ini, kita ini polos-polos. Melihat dosen polos, kita lebih polos lagi. Kalau hari ini nggak tahu apakah ada kepolosan, ketulusan, nggak tahu. Tapi ada ya. Oleh sebab itu, yang bertugas boleh membawa tanda mata ucapan syukur saya kepada pensiunan. Di sini saya lihat ada Bapak Huta Barat, Pendeta Edison Panjaitan. Ya, Pendeta Edison Panjaitan. Benar itu, Pak? Kabur-kabur mata saya. Ini Pendeta Edison Panjaitan? Nah, salah lagi kan? Semua yang sudah pensiun, ya, menurut catatan saya di sini, Bapak Median Dolok Seribu, Bapak R. Huta Barat, keluarga MR Simbolon, keluarga J. Tambunan, keluarga Kanadian Panjaitan, Ibu Pendeta Cakra, Bapak Edwin Sulaiman, Ibu Tobing Lan, Bapak P.S. Sujiman, dan juga pensiunan organisasi Bapak BFC Hotang, Oma Katemba, Pendeta E.H. Tambunan, dan Ibu Marta Maja. Boleh tolong berdiri di tempat masing-masing? Boleh tolong berdiri di tempat masing-masing? Yang pensiunan, tolong berdiri Bapak Ibu, tolong berdiri. Ini saya memberikan bingkisan ada jeruk. Jeruk ini melambangkan keberuntungan, rezeki. Ya, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 17, sumber rezeki kita hanya dari Tuhan. Apel, setiap Imlek ada apel. Kenapa? Itu melambangkan damai. Dan ajaran Alkitab mengatakan Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera hanya berasal dari Yesus. Di bingkisan itu ada anggur. Anggur itu melambangkan hidup yang berbuah. Sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya. Nah, kalau Anda mendapatkan dan melihat Imlek ada kue keranjang, itu adalah ikatan persaudaraan atau sebuah pertemuan rohani. Pertumbuhan dalam kasih karunia, sebagaimana dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Nah, namun saya terpikir, dosen-dosen saya ini banyak dari Sumatera. Mereka suka lemang atau nasi jaha. Nah, saya buat nasi jaha kemarin sebelum saya ke sini. Ini mengingatkan apa? Nasi lemang atau nasi jaha ini perlu proses dibakar. Saya pikir-pikir ini cocok saya bawa. Nasi jaha ini adalah melambangkan bagaimana kedewasaan rohani para pensiunan sehingga mereka menjadi matang. Akhirnya saya bisa menemukan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya waktu saya datang ke UNAI 45 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang kekasih, ini menunjukkan bahwa
Imlek itu sebenarnya berbicara tentang keberuntungan, tetapi Alkitab berbicara tentang pertobatan. Saya bersyukur kepada Tuhan masuk ke Unai ini. Tradisi Imlek mengejar keuntungan, keberuntungan, tapi di sini saya dapatkan satu yang luar biasa, dan itu yang keberuntungan duniawi hanya sia-sia. Di sini saya dapatkan Yesus juru selamat pribadi saya. Dan saudaraku, bagi mahasiswa yang belum atau sama seperti saya dulu, belum menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, jangan Anda keluar sebelum Anda masuk ke kolam baptisan. Jangan pernah. Anda akan rugi dan menyesal. Saya menyesal kalau tahu lebih awal saya untuk menerima Yesus. Ini 2 bulan sudah mau tamat, baru saya menerima Yesus. Teman saya bilang, bodoh kamu. Kenapa bodoh? Uang pembangunan kan ada bagi non-SDA. Kamu bayar, enggak apa-apa. Tidak ada apa-apanya uang pembangunan. Yang penting saya terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Maka mahasiswa yang belum terima Yesus, jangan lupa ya, jangan sia-siakan. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan kepada pimpinan yang masih aktif. Pimpinan Uni Indonesia Kawasan Tengah, Pendeta Ataupa, Sekretaris, Bapak Richard Panjaitan sebagai bendahara. Tolong berdiri Pak ya, tolong berdiri Pendeta. Juga Pendeta Desmond Silitonga, mewakili Uni Kawasan Barat. Tolong berdiri Bapak Pendeta. Dari KJB, Pendeta Noce Serang. Dan dari pengurus yayasan, Pendeta Yohanes Dolok Saribu dan Bapak Budi ada? Tidak Pak. Beliau adalah ketua yayasan selain sebagai direktur kependetaan di Uni Kawasan Tengah. Apakah ada teman Bapak yang lain lagi? Hanya 2. Oke, baik. Kemudian dari rektorat, Pak Rektor, Bapak Pendeta Milton, Ibu Caroline Ketamba atau Ibu Lina Tobing, Bapak Harlin Siagian, Bapak Yunus Elon. Tolong berdiri Pak. Yang bertugas tolong menyerahkan. Dan kampus ministry, Pendeta Nofri Fatra dan Pendeta Mangara Simanjuntak dan Gembala Jemaat Pendeta Tawaris. Dan di sini juga hadir, tadinya disebutkan dari Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Roy Sarumpait, sahabat saya ini, boleh tolong berdiri. Dan Pendeta Jason Pardede, di mana beliau ini? Ibu, di mana suamimu? Di atas. Baik, di atas dia rupanya Pendeta Jason Pardede. Ada lagi yang tidak saya sebutkan? Ada Pak? Apa ada? Terus terang, bagi para pensiunan, bisa dibayangkan di sorga dari apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini dan oleh tulisan roh nubuat. Ketika kita masuk sorga, maka ibu-ibu, para ibu, melihat anak-anaknya masuk sorga. Sorga bersuka cita memberikan penghargaan 2 kali lipat kepada ibu, khusus hadiah istimewa. Karena anaknya masuk sorga. Dan itulah yang dikatakan dalam Child Gardens halaman 500
jika seorang ibu atau para dosen pensiunan yang setia dalam tugasnya akan melihat hasil jerih payahnya dalam keselamatan anak-anaknya, betapa besar upah itu. Dan dalam Adventist Home halaman 535, orang tua para dosen yang menuntun anak-anaknya di jalan kebenaran akan memperoleh upah yang limpah. Terima kasih para dosen yang mungkin tidak memperhatikan selama ini. Saya salah satu muridnya, tamat dari UNAI, dapat 2 gelar. 1, gelar sarjana muda. 2, gelar anak Tuhan, ahli waris surga. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, kepada para pimpinan yang masih aktif, ingatlah, para pensiunan telah memberikan contoh yang baik. Bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tirulah yang baik, yang tidak baik tidak perlu ditiru. Dalam buku Testimony for the Church jilid 5 halaman 263 mengatakan, mereka yang berdiri sebagai pemimpin dalam gereja Allah hari ini harus bertanggung jawab atas jiwa-jiwa umat. Pemimpin yang tidak setia bisa menyesatkan jiwa, dan itu ada konsekuensi penghakiman. Jadi, saudara dan saya, slide berikut. Jadi saudara, inilah konsekuensi sebagai pemimpin. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ketika saya masuk ke kampus ini, beberapa tahun terakhir ini, saya bergumul, saudaraku. Secara pribadi saya sedih. Saya merasakan atmosfer yang berbeda di kampus hari ini dengan 45 tahun yang lalu. Apa yang terasa di kampus ini berbeda. Kenapa? Ada perilaku sebagian pekerja yang mengingatkan saya akan peristiwa ketika perilaku Petrus menegur Yesus. Niat Petrus baik, saudaraku, tapi perspektifnya keliru. Sampai akhirnya Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 23, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu tersandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Yesus ini sedang bergumandang di kampus ini. Kalau para pekerja tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, karena Yesus mau datang segera. Tujuan pendidikan lembaga UNAI bukan semata-mata pendidikan, bukan transfer of knowledge, tetapi menarik jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Yesus tidak sedang menghina Petrus, tetapi dia meluruskan perilaku Petrus dan pola pikir Petrus yang tanpa sadar telah menolak jalan salib. Itulah teguran yang keras namun penuh kasih, sebagaimana ditulis dalam Mazmur 141 ayat 5. Biarlah orang benar membikin kita malu, bahkan biarlah orang benar menghukum aku, kata pemazmur. Itulah kasih, bukan orang yang memuji-puji, bukan orang yang menyesatkan kita ke jalan yang salah. Kedekatan, keterlibatan kita dalam pekerjaan Tuhan tidak otomatis kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan.
Makanya pekerja di Unai ini, Tuhan kasih siang dan malam air condition, AC gratis. Di Jakarta nggak hidup AC berkeringat. Di sini kamar AC, dapur AC, kamar mandi pun AC, di mana-mana AC. Kurang apa lagi bersyukur kepada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan apakah kita masih aktif di gereja, apakah gedung Unai masih berdiri megah, apakah kita masih bisa mendapatkan tempat beribadah yang layak di Unai, apakah masih bisa kita mendengarkan bisikan Roh Kudus. Itulah pertanyaan yang sedang berbisik dengan sepoi-sepoi kepada kita warga Unai. Dan bisikan itu sungguh terang benderang. Apakah kita masih memikirkan apa yang dipikirkan Allah sementara kedatangannya sudah di ambang pintu? Atau apakah kita telah mengganti kehendaknya dengan logika manusia yang dibungkus dalam bahasa rohani? Sehingga tanpa sadar perilaku kita telah menjadi cemoohan iman bagi orang lain yang seiman dan tidak seiman, karena kita masih berseteru satu sama lain. Atau kita tidak menunjukkan roh kasih sayang, tapi justru mempertontonkan ego satu sama lain. Saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada, dan jemaat Unai, saya ingin sampaikan terus terang, jika ada perilaku yang demikian, yang masih ada roh perseteruan, bukannya roh kasih sayang, Yohanes 13 ayat 35, Tuhan sedang tertawa. Mazmur 24 mengatakan, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Bukan hanya tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Siapa mereka itu? Dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 adalah manusia yang mencintai dirinya sendiri, manusia yang menjadi hamba uang, manusia yang membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menaruh hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalimat terakhir, jauhilah mereka itu. Sayangi mereka, jauhi kelakuan mereka. Sebab apa? Tuhan mentertawakan mereka. Dan mentertawakan ini bukan tawa hiburan, tapi itu adalah ironi sorgawi atas kesombongan manusia. Artinya, manusia merasa senang dan merasa menang, tetapi sebenarnya mereka sedang menunjukkan kebodohannya di hadapan Tuhan. Makanya ketika ada kelompok manusia yang merasa kuat, merasa paling benar, merasa bisa mengatur pekerjaan Tuhan tanpa tunduk pada kehendaknya, lewat walking policy, lewat peraturan ibadah, surga tidak panik. Surga Tuhan hanya tertawa melihat ego manusia
yang menyebabkan kehebohan, yang menyebabkan perpecahan, dan menyebabkan hal-hal yang tidak dikehendakinya dalam bentuk perseteruan. Tindakan demikian mengapa Tuhan tertawa? Karena itu hal kecil bagi Tuhan. Hal kecil untuk menggagalkan rencananya. Ini lembaga Tuhan, Tuhan tertawa. Lembaganya akan tetap eksis sampai Yesus datang kedua kali. Lembaga ini adalah alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Makanya Mazmur 2 ayat 5 mengatakan, setelah tawa itu Allah berbicara dalam murkanya. Tawa itu bukan cemoohan, tapi awal murka Tuhan dengan tanda-tanda yang hidup dialami oleh jemaat Roma. Artinya Tuhan biarkan manusia mengikuti kedegilan hatinya. Dalam Roma 1 ayat 24, 26, 28. Tuhan biarkan. Dan ini peringatan sebelum berakhir, penghakiman terakhir dimulai. Makanya saudaraku yang kekasih, orang anggap murka Allah belum tiba. Murka Allah bukan selalu tindakan aktif yang menghancurkan, tetapi tindakan membiarkan orang-orang berjalan tanpa perlindungannya. Dan ini lebih mengerikan, saudaraku. Ketika Tuhan berhenti menahan, konsekuensi dosa berjalan penuh tanpa disadari. Dan selama ini banyak hal buruk tidak terjadi sepenuhnya karena Tuhan masih menahan dampaknya. Maka itu ingatlah, hadirat Tuhan akan tidak pernah tinggal ketika sejarah atau mengandalkan sejarah, atau kita masih hidup dalam roh perpecahan, dengki, dan perseteruan, dan menganggap diri benar dan orang lain salah. Hadirat Tuhan hanya mau tinggal di tempat di mana salib ditinggikan. Kasih Kristus tetap menjadi pusat hati kita dan landasan hidup dan pekabaran kita tidak bergeser. Lembaga ini sebagai alat Tuhan sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Maka itu saudaraku, sahabat, ini judul khotbah saya. Apakah hadirat Tuhan masih ada di tengah warga Unai hari ini? Ketika gereja dan kampus pelayan Tuhan yang tetap ada, apakah Kristus masih berdiri di luar gereja atau pintu hati kita masing-masing hari ini? Tadi kita sudah membaca Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Ayat ini mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayat inti kita. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ibrani 12 ayat yang keempat. Ada banyak orang yang tanpa sadar melupakan ayat ini. Alkitab mencatat, saudaraku, satu fakta yang mengusik hati nurani umat, dan ini sedang terjadi hari ini. Dan ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus pernah hilang, saudaraku, di tengah umat yang sedang beribadah. Dan ini sedang terjadi hari ini. Itulah ayat bacaan Lukas 2 ayat 41 sampai 44. Yusuf dan Maria, mereka tidak meninggalkan iman, mereka tidak meninggalkan ibadah mereka. Mereka tidak hidup sembrono. Namun Yesus tidak ada bersama mereka.
Namun yang paling mengerikan, Yusuf Maria tidak sadar selama 1 hari penuh Yesus telah hilang. Kalau saudara membaca Lukas 2 ayat 44 dikatakan, mereka menyangka Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan. Makanya mereka berjalan sehari perjalanan penuh hanya untuk mencari Yesus. Inilah bahaya terbesar kehidupan rohani yang sedang terjadi hari ini. Banyak umat Tuhan bukan kehilangan Tuhan, tapi kehilangan Tuhan tanpa merasa kehilangan. Ini yang sedang terjadi. Akar masalahnya, banyak orang-orang memakai asumsi rohani. Lukas 2 ayat 44 mengatakan, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Saudaraku, ini menunjukkan Yusuf dan Maria bukan melakukan dosa berat, melainkan berasumsi secara rohani. Dan itulah yang dipraktekkan oleh banyak umat sisa di akhir zaman ini. Yusuf dan Maria ditulis oleh Alkitab mengatakan, mereka tidak memberontak, mereka tidak meninggalkan iman mereka tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka hanya mengira dan berasumsi Yesus ada. Dan itulah yang paling berbahaya. Saudaraku yang kekasih, inilah gambaran jemaat Laodikia di akhir zaman. Bukan gereja yang salah doktrin, bukan gereja yang menolak Tuhan, tapi gereja yang merasa aman secara rohani. Mereka menyangka Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengatakan, ya Yesus ada, seperti dirasakan oleh Yusuf dan Maria. Apa yang dirasakan oleh Yusuf dan Maria? Mereka mengklaim diri mereka sebagai orang tua Yesus. Makanya mereka merasa aman karena memiliki status rohani. Mesias adalah anak mereka. Kami orang tuanya. Hari ini saudaraku yang kekasih, ada banyak umat Tuhan yang tersesat karena mereka merasa selamat lahir di keluarga Advent. Merasa aman karena orang tua mereka penetua, orang tua mereka pendeta, dan aktivis gereja. Sering umat Tuhan merasa Yesus pasti ada di antara mereka karena kita sudah lama di gereja. Bangga dan berpikir, saya dibenarkan dalam kebenaran. Kami mewakili warisan iman. Tapi mereka lupa, mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Bangga dengan identitas rohani, tapi jarang berdoa, bergumul, Tuhan, apakah hidup saya sudah selaras dengan kehendak-Mu? Apakah Engkau ada di dalam hidupku dan di tengah keluargaku, di tengah jemaatku, di mana saja saya bekerja? Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Status rohani tidak menjamin adanya hadirat Kristus. Tidak pernah Tuhan bertanya siapa orang tuamu. Tidak pernah Tuhan bertanya apakah kita mengenal dia secara pribadi. Tapi yang Tuhan tanyakan, kemana engkau selama ini? Engkau tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Engkau berdoanya poles-poles kiri dan kanan, supaya orang lihat engkau berdoa. Alasan Yusuf dan Maria memiliki asumsi rohani
Karena mereka sedang menuju Yerusalem. Sama dengan umat Tuhan, kami sedang berjalan ke Sion, menuju Yerusalem surgawi. Merasa aman, melakukan aktivitas rohani untuk supaya persiapan menuju ke sorga. Bukankah itu yang sedang terjadi hari ini? Makanya berusaha untuk aktif di gereja, menjadi anggota majelis. Berusaha di gereja terlibat. Tapi jarang tersentuh oleh bisikan Roh Kudus. Bahkan tidak peka lagi mendengarkan bisikan Roh Kudus. Sehingga doktrin, perilaku bertentangan. Tidak sesuai dengan kehendak sorga. Asumsi rohani boleh saja seperti Maria dan Yusuf. Kami menuju Yerusalem, Yesus pasti ada. Hilang anak itu 2000 tahun silam. Kita sering merasa setia di sekolah Sabat, rajin ke gereja, baca Alkitab, bayar persepuluhan. Tapi membaca Alkitab enggak sungguh-sungguh. Itu hanya untuk mengajar sekolah Sabat. Itu hanya untuk persiapan khotbah. Banyak yang merasa aktif pelayanan, tapi doa dan hubungan pribadi dengan Yesus tidak ada. Sehingga hubungan dengan sesama pun bukanlah kasih sejati, tapi kasih pura-pura. Umat Tuhan banyak membahas nubuatan, bahkan menjadi dosen teologi seperti di kampus ini, tapi tidak mengalami pertobatan sejati. Justru jauh dari firman Tuhan dalam perilaku dan tindakan, baik yang aktif maupun yang pensiun, kalau tidak memiliki hubungan dan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam membaca firman Tuhan. Sibuk mengurus program gereja, sibuk mengurus aktivitas gereja, tapi tidak pernah mengurus hati dan karakter. Sehingga tidak terjadi perubahan hati, tidak terjadi perubahan karakter, oleh sebab kesibukan itu dianggap kami menuju Yerusalem. Bangga menjadi ketua, bangga menjadi anggota majelis, bangga menjadi dosen, bangga menjadi pemimpin, tapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Inilah yang membahayakan. Kita merasa sedang dalam perjalanan rohani, seolah-olah Yesus pasti bersama dengan kita. Padahal saudaraku yang kekasih, aktivitas rohani di gereja, entah sebagai ketua atau anggota majelis, tidak jaminan kita punya hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Kita kenal Yesus, kita katakan, tapi Yesus tidak mengenal kita. Yesus hanya mengenal kita sebagai perbuatan kejahatan dalam Matius pasal 7 ayat 23. Kita bisa saja berjalan ke Yerusalem, ke kota Sion, tapi Yesus tidak berjalan bersama kita. Itulah yang sedang terjadi, saudaraku. Yusuf dan Maria berjalan bersama rombongan umat Tuhan. Itu juga bagi umat yang sisa, berjalan bersama umat Tuhan, merasa aman karena memiliki komunitas yang benar. Bila mana kita merasa aman dan benar karena berada dalam gereja yang memiliki doktrin yang lengkap, itu tidak jaminan. Kita yakin Tuhan pasti menyertai, karena saya pemimpin jemaat, aktif di organisasi.
Kita berpikir itu kita gereja yang sisa, pasti Yesus ada. Kita nyaman berada di lingkungan orang percaya, tapi hati kita masih tetap jauh dari Tuhan. Kita mengukur keselamatan dan keanggotaan bukan dari kelahiran baru. Kita merasa benar karena kelompok kita benar. Saudaraku yang kekasih, keanggotaan rohani bukanlah jaminan kedekatan Anda dan saya secara pribadi dengan Yesus. Apalagi kita memiliki karakter Kristus. Organisasi bisa saja benar, doktrin bisa saja lengkap, sistem bisa saja kuat. Tapi kalau Kristus tidak hidup di dalam hati kita masing-masing, kita sedang berjalan tanpa Dia hari ini. Maka tidak heran saudaraku, kita hidup di era Jemaat Laodikia. Bukanlah gereja yang salah doktrin, tapi gereja yang merasa aman. Padahal kehilangan kepekaan bisikan Roh Kudus. Dan kehilangan yang tidak disadari, seperti ayat bacaan tadi adalah, mereka berjalan sehari penuh tanpa sadar Yesus tidak ada. Makanya kalau dicari-cari di sorga, mana itu pemimpin jemaat? Mana diakon kita? Mana anggota majelis? Nggak ada di sorga. Itu yang mengatakan bukan saya. Tuntutan Alkitab, tulisan Roh Nubuat, menyatakan banyak. Bahkan kemungkinan yang kedua, orang yang disangka tidak masuk surga, tidak aktif di majelis, tidak aktif di organisasi, berada di surga. Tapi bila mana saudara yang di rumah, di jemaat, hatimu terjamah oleh firman ini, engkau dan saya akan berada di surga. Amin. Asumsi rohani adalah musuh terbesar hadirat Allah sampai hari ini. Ada banyak umat yang sisa tidak berjaga dan waspada. Yesus kasih jawaban, waspada, berjaga. Apa arti berjaga? Kita tetap sadar secara rohani, tidak tertidur dalam kebiasaan, tidak lalai dalam doa, tidak suam-suam kuku dalam hubungan dengan Kristus dan sesama. Dan kita waspada, kita peka dan hati-hati terhadap bahaya rohani. Kita mengenali godaan setan. Kita menyadari penipuan yang dibungkus secara rohani. Kita tidak memanjakan diri merasa aman hanya karena status dan aktivitas kita di gereja. Maka itu kita jangan lupa. Hari ini saudaraku, asumsi rohani atau perasaan bisa saja terjadi hari ini di gereja, di institusi kita, bahkan di kampus Unai, dengan mengatakan ini lembaga Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini demi kebenaran. Tapi justru sorga menanyakan, apakah Kristus masih memimpin Anda dan saya masing-masing hari ini? Bukan ditanya apakah kamu memiliki merek Advent, masih setia sebagai umat yang sisa. Saudaraku yang di rumah dan di jemaat, merek Advent, merek agama apapun bukan jaminan masuk ke sorga. Kita bersyukur bergabung dalam gereja Maseru ke-7. Saya sangat bersyukur karena kata Advent berasal dari bahasa Latin, yaitu orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi jangan pernah kita berasumsi atau berandai-andai pakai perasaan hidup sebagai orang Advent beriman. Jangan pernah berandai-andai. Karena nama besar atau jabatan tidak menyelamatkan. Mengaku umat pilihan tidak otomatis berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan menilai isi hati dan kelakuan, bukan label agama. Karakter sebagai orang Advent
itulah yang menentukan keselamatan. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Makanya umat yang sisa dikenal dari ketaatan dan iman yang hidup. Wahyu 14 ayat 12. Dan iman sejati bisa terlihat dalam perbuatan mentaati hukum Allah, memiliki iman Yesus. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun akan pernah melihat Tuhan. Makanya dalam Ibrani 12:14, resapi saudaraku. Bukan merek yang menyelamatkan, bukan identitas yang salah sebagai orang Advent kita akan ke surga, bukan. Tapi karakter sebagai orang Advent yang menantikan kedatangan Yesus Kristus dan dibentuk oleh Kristus, itulah yang menyelamatkan kita. Dan itu dibentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari keluarga Nazaret, kita coba melihat keluarga Laodikia hari ini. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 dikatakan, engkau berkata aku kaya, aku berkecukupan, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu. Apa yang tidak tahu? Masalah Laodikia bukan karena mereka meninggalkan Yesus, tapi mereka tidak sadar Tuhan sudah tidak tinggal di dalam mereka. Mereka aktif, mereka merasa agamais. Tetapi saudaraku, Kristus hanya berdiri di depan pintu luar hati mereka. Dan ini bukan gambaran duniawi, tapi gambaran yang sedang terjadi di kalangan umat Tuhan di akhir zaman ini. Saudaraku, ada banyak orang rohani yang bisa hilang. Alkitab dan sejarah gereja menunjukkan satu kebenaran yang sangat pahit. Anak pendeta pun bisa hilang, bahkan mengajarkan doktrin yang berbeda dengan apa yang mereka pelajari dari orang tuanya, yang diimani oleh orang tuanya. Pendeta pun bisa hilang. Maka tidak heran ketika pendeta itu hilang, ia berseberangan dengan doktrin GMHK. Dan perilakunya juga menyerang organisasi dan lembaga Tuhan. Pemimpin rohani pun bisa hilang. Makanya jabatan dan pelayanan di gereja dijadikan ajang berpolitik dalam organisasi dan jemaat. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara yang di rumah, mereka tidak tahu soal apa. Kehidupan mereka belum berubah. Itulah yang mereka tidak tahu. Hubungan pribadi mereka dengan Tuhan bukan soal berjalan ke Sion. Tuhan, supaya tetap saya memiliki posisi. Makanya ketika posisi jabatan tidak ada lagi, mulai. Tapi ketika punya posisi, oh puji Tuhan engkau dekat di hatiku. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan sudah merasa tidak di sampingnya, ada banyak sidang Laodikia tidak takut pada Tuhan. Sehingga perilaku paradigma sebagai umat sisa menjadi kabur, bahkan padam. Berbeda di saat dia memegang jabatan sebagai pemimpin rohani dan pemimpin organisasi. Saya berikan contoh saudaraku. Bagaimana orang rohani bisa hilang. Dalam slide Joshua Harris. Saudaraku, ini mantan pendeta di Mega Church. Dia penulis rohani yang terkenal. Tapi tahun 2019 dia mengumumkan ia bukan lagi sebagai seorang Kristen. Ia kecewa
dengan institusi gereja. Hilang, saudaraku, pemimpin rohani, mega church lebih besar daripada gereja di UNA ini. Yang kedua, Mary Sampson. Wah, dia worship leader Hillsong, terkenal, penulis, penyanyi. Dia meninggalkan iman karena jenuh dengan rutinitas pelayanan dan kemunafikan di gereja. Baru terjadi tahun 2019. Abraham Piper, ini juga demikian. Dia seorang anak penginjil pendeta yang terkenal, John Piper. Tapi justru dia menjadi pengkritik yang keras tentang kekristenan. Dan dia merasa rumah tangganya hancur gara-gara dia menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen penuh tekanan. Jadi saudaraku, hilang saudaraku. Ada banyak lagi orang gereja yang sibuk pelayanan, tapi sesungguhnya mereka kehilangan Yesus. Akibatnya mereka jarang berdoa dengan Yesus. Saudaraku yang kekasih di rumah dan di jemaat, keaktifan kita, ambisi kita untuk terlibat dalam kerohanian, anak-anakmu sedang memperhatikanmu. Kalau anak-anakmu tidak hilang, mungkin engkau hilang seperti contoh-contoh ini. Bukan saya mengatakan, tapi fakta mengatakan. Mark Driscoll, seorang pengkhotbah terkenal. Dia katakan, saya khotbah tentang Tuhan. Tapi jujur ya, saya jarang bicara dengan Tuhan. Apalagi mendalami firman Tuhan untuk diri sendiri. Kok bisa? Karena dia belajar Alkitab untuk berkhotbah, bukan mendalami Alkitab untuk dirinya sendiri. 2014 bulan Oktober dia mengundurkan diri. Makanya saya katakan, peristiwa 2000 tahun yang lalu kepada Yusuf dan Maria bisa terulang kembali. Bukankah akhir-akhir ini banyak para pekerja seringkali sibuk dengan program sibuk, rapat sibuk, event sibuk, melobi sana sini untuk meraih ambisi, sibuk pencitraan diri dengan kelompok, tapi hadirat Yesus yang hilang di rumah tangganya tidak dirasakan. Kesibukan membuat dia tidak belajar mendalami firman Tuhan. Dia hanya membaca Alkitab, tapi tidak mengerti apa aplikasi dalam kehidupannya. Makanya ketika anak-anak mereka bertumbuh dewasa dan tidak seperti yang mereka harapkan, berbeda lagi ajaran doktrin yang dinyatakan, mereka sedih. Mereka nggak tahu apa solusinya. Bingung, menangis, bahkan ada yang sudah terlambat untuk kembali. Salah satu adalah pendeta Advent Samuel Koranteng atau Dr. Pipin. Kurang apa saudaraku? Slide berikut. Dr. Pipin ini aktif terlibat di bagian anak-anak muda. Apa yang terjadi? Dia dipecat 2011, 2014 dia dibaptis ulang kembali. Tapi baru 4 tahun yang silam muncul skandal. Maka oleh sebab itu saudaraku, karakter kebiasaan kita kalau sudah semakin berumur sulit untuk dirubah. Jangan main-main. Dan inilah hasil riset membuktikan. Fakta yang menyedihkan ternyata 38% orang yang rutin ke gereja ternyata berdoa di luar ibadah jarang.
2 dari 3 jemaat yang aktif tidak membaca Alkitab. 60-70% percakapan baik di gereja maupun sehari-hari hanya gosip. Di gereja nggak usah dibilang, itu bawaan dari rumah, bawaan dari kelompok-kelompok yang biasa dilatih, yang biasa dibiasakan. 45% jemaat rutin berbagi kisah kehidupan pribadi orang lain di gereja. 18% lainnya mengaku ikut menyebarkan kabar hoak. Riset membuktikan keadaan fisik di gereja tidak selalu berkorelasi dengan perilaku sebagai orang Kristen. Banyak yang melakukan tindakan hasutan, fitnahan, memutarbalikkan fakta, korupsi, memanipulasikan data. Itulah yang terjadi. Itulah fakta yang menjadikan, saudaraku. Dan sebagai umat Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan yang mungkin hari ini sibuk pelayanan. Tapi ingat, coba tanyakan, apakah kita sudah kehilangan Yesus atau masih ada Yesus dalam kehidupan kita? Ini bukan gosip, saudaraku, tapi ini peringatan ilahi. Jika hadirat Tuhan tidak tinggal di dalam diri kita masing-masing, maka ingat, jabatan rohani itu tidak menyelamatkan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius 7 ayat 21. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa artinya? Melakukan kehendak Bapa di sorga bukan status, bukan jabatan, bukan sejarah telah melayani sekian puluh tahun, tetapi ketaatan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Yesus, dia tunduk pada perintah Allah, patuh pada peraturannya sampai taat mati di Golgota. Bagi para mahasiswa, jikalau engkau kasih kepada orang tuamu, belajar sungguh-sungguh. Rajinlah berdoa, jangan suka habiskan waktumu main HP, pacaran, ngobrol di kamar sampai larut malam, sehingga waktu belajar tidak ada dan tidak tamat-tamat sekolah. Melakukan kehendak Bapa di kampus berarti kita harus jujur, walaupun kita turun. Belajar tidak nyontek, apalagi membohongi orang tua berkuliah di UNAI, tapi tidak lolos sehingga kuliah lebih dari 4 tahun, 5 tahun. Ingat, intinya jangan ikut arus kecurangan. Marilah kita menjadi terang dengan sahabat di kampus, khususnya kepada mahasiswa yang belum mengenal Yesus. Kita harus belajar objektif dan adil dalam segala hal. Itulah yang ditulis dalam Mika 6:8. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Menggunakan jabatan sebagai pelayanan, bukan alat atau sebagai orang yang berkuasa. Makanya walaupun tidak ada jabatan, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nama baik lembaga UNAI, nama baik organisasi. Kita berani berkata benar walaupun tidak populer. Kita tetap menjaga karakter yang serupa dengan Kristus. Kita menjadi penasehat yang membangun. Itulah harapan saya sebagai murid kepada para pensiunan. Jika sudah pensiun dari lembaga ini, jangan menjadi oposisi. Jadilah penasehat. Apa tanda yang paling jujur kita bisa lihat hadirat Tuhan masih ada atau tidak? Yang pertama, kalau kita tidak memiliki damai di hati. Dalam Ibrani 12:14 dikatakan,
Berusaha hidup damai dengan semua orang tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, hidup damai memiliki kekudusan. Memiliki kekudusan baru melihat Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya tidak ada damai di hati, hadirat Tuhan tidak akan bertahan, alias sudah pergi. Tidak ada hadirat Tuhan, artinya jangan bermimpi untuk ke sorga. Jika seandainya kita masih ada damai di hati, maka tidak seharusnya dendam dipelihara. Jika ada damai di hati, tidak seharusnya luka dipelihara, disengaja dan tidak dibereskan. Jika ada damai di hati, maka tidak seharusnya ada iri hati yang dibenarkan. Jangan kita seperti murid-murid Yesus yang belum kecurahan Roh Kudus ketika Yesus melewati kampung Samaria. Dan Anda bisa baca di ayat di layar kaca Anda dan di layar di depan ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian. Galatia 5 ayat 20. Kalau ini ada pada kita hari ini, berarti Anda dan saya belum memiliki damai. Apalagi merasa saya benar, dia salah. Bersekeras demikian. Saudaraku yang kekasih, kebiasaan ini sering terjadi di akhir zaman ini. Namun firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Itu bukan sekedar konflik manusia kalau terjadi hari ini, saudaraku. Itu tanda hadirat Tuhan sudah mulai menyingkir secara perlahan dalam kehidupan kita. Sebab hari ini adalah menjelang puncak masa penghakiman terakhir. Puncak pertentangan kosmik. Begitu hadirat Tuhan bergeser, murka Tuhan muncul. Kita lihat orang melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hati-hati, itu sudah murka Tuhan. Di saat hari penampian dan keimamatan Yesus di sorga akan berakhir, sehingga pintu kasihan tertutup, kita harus berjaga dan waspada. Karena Yesus berkata melalui Yohanes, yang memberikan gambaran peristiwa yang akan terjadi, dan itu sedang terjadi hari ini. Apa itu? Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tidak ada lagi abu-abu. Gray area sudah nggak ada lagi. Murka Allah tidak selalu dinyatakan melalui tulah atau bencana besar. Tapi seringkali murkanya justru terlihat ketika dia membiarkan manusia berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Ketika umat terus menolak suaranya, Tuhan membiarkan mereka mengikuti rancangan hati mereka sendiri. Dan hati yang terus mengeras akhirnya ditipu oleh dosa. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus dapat didukakan. Dan bila terus ditolak dan dilukakan, apa yang terjadi?
bergeser hadirat Tuhan. Ketika terang Tuhan melalui firman-Nya, melalui peraturannya, melalui working policy yang selaras dengan prinsip Alkitab, terus diabaikan, maka Allah membiarkan orang-orang itu berjalan dalam keyakinannya sendiri. Anda boleh baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Inilah murka Tuhan yang sedang berjalan tanpa diketahui, tidak terlihat, tidak dramatis, tidak dalam bentuk bencana. Tidak ada petir kalau berbuat dosa demikian. Tetapi saudaraku, hati-hati. Itu adalah pilihan kita, bukan pilihan Tuhan. Dan ketika Allah tidak lagi menahan, maka apa yang terjadi? Kita merasa benar, tapi kita dalam keadaan berdosa. Tidak ada kesadaran yang lebih berbahaya daripada kehilangan hadirat Tuhan tanpa kita sadari. Di mana umat berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri dan pilihan hidupnya sendiri. Akibatnya perlahan dan pasti kita lihat tidak ada pertobatan sejati. Secara lahiriah semuanya tampak hidup beragama. Namun secara rohani Tuhan sudah tidak lagi menjadi pusat dalam tindakan yang dilakukan. Dan itulah tragedi yang paling mengerikan. Itu tanpa disadari. Karena kita sedang berjalan bukan bersama Tuhan. Dan tidak ada lagi pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tanda kedua, kelompok terbentuk oleh sebab tubuh terbelah. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Ini doa Yesus, saudaraku. Ternyata kesatuan bukan sekadar struktur, melainkan kesatuan hati dalam Roh Kudus. Maka itu, saudaraku, ketika masing-masing membangun lingkarannya sendiri, ketika kebenaran dipakai untuk membenarkan perpecahan, ketika firman Tuhan dipakai sebagai senjata bukan cermin, maka Kristus tidak akan pernah memimpin, tapi ego yang memimpin. Padahal Alkitab mengajarkan kita harus belajar menekan ego setiap hari untuk membentuk karakter kita. Ada banyak orang yang lupa, tidak sadar. Kristus tidak tinggal di tengah perpecahan yang disengaja. Sekalipun kita membangun gedung gereja yang baru, sekalipun banyak jemaat yang kita buat, Yesus tidak akan pernah tinggal. Anda bisa lihat, baca ayatnya di layar kaca Anda atau di depan sini. Tanda ketiga, benar doktrin dengan sikap kasih dengan sesama. Kalau itu tidak ada, maka saudaraku, itu tanda hadirat Tuhan tidak ada. Iman Advent yang tanpa kasih sejati akan berubah menjadi agama yang kering dan agama yang melukai. Jadi jangan heran kalau ada orang yang melukai kita sesama orang seiman. Dan semoga ini menjadi satu tanda bagi kita. Kalau ini terjadi, ingat, hadirat Tuhan sudah menyingkir dari kita. Saudaraku yang saya kasih, lalu apa sebabnya ini kita harus hindari? Karena Yesus sudah di ambang pintu. Kita jangan terlambat. Kalau hadirat Tuhan masih ada, hendaknya kita rendah hati. Kita bertobat, kita jaga persatuan, kita jaga kesetiaan berdamai, dan kerinduan untuk memulihkan hubungan satu sama lain. Tidak mungkin seorang berdamai dengan Tuhan, tapi dia menolak berdamai dengan sesama. Karena Yesus itu berkata di dalam Matius yang kelima ayat 23 dan 24. Jika engkau mempersembahkan korban mesbah, engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, pergilah, berdamailah lebih dahulu. Bagian ke-8 sebagai penutup. Saudaraku yang kekasih,
Yesus hanya berdiri di luar. Yesus tidak bisa masuk, dia hanya bisa mengetok. Hari ini, kalau saudara mendengarkan ketokannya, jangan kita membela posisi kita. Jangan kita mempertahankan ego kita. Jangan menguatkan kubu kita. Hari ini kita harus bertanya dengan jujur. Apakah hadirat Tuhan masih tinggal di hati saya? Apakah saya sudah berdamai dengan Tuhan dengan sesama? Jika hari ini Roh Kudus menegur, itu tandanya Yesus belum menyerah kepada Anda dan saya. Tapi kalau tidak ada bisikan Roh Kudus, hati-hati. Jika Anda tidak mendengarkan getaran bisikan Roh Kudus, sehingga kita tidak mau berdamai di hati, atau kita tidak mau saling memaafkan satu sama lain, maka itu tanda yang paling berbahaya. Karena itu tanda sudah masuk perangkap iblis. Dan itu sulit untuk cepat keluar dari zona nyaman demikian. Jangan berlambat, saudaraku. Karena Kristus sudah sangat dekat hari kedatangannya. Saya tahu banyak di antara kita banyak di antara kita mungkin menganggap firman Tuhan ini untuk orang lain. Sesungguhnya saya katakan firman Tuhan ini untuk diri saya dan juga bagi diri saudara dan saudara yang ikut bersama melalui YouTube. Hari ini, saudaraku, Tuhan memanggil kita. Kita tidak mewartakan Injil melalui mimbar. Tapi perhatikan para pensiunan waktu 45 tahun lalu saya kuliah di sini. Mereka menunjukkan dari sikap mulut mereka. Dijaga jauh dari gosip. Dijaga jauh dari fitnah, rencana jahat. Pikiran mereka dijaga, tidak merencanakan yang jahat. Tidak ada tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya gereja kita berkembang sedemikian rupa. Dan jika kita tidak peka pada bisikan Roh Kudus, firman Tuhan katakan, kita tidak tahu tujuan hidup kita untuk menarik jiwa. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Kenapa? Karena Tuhan telah mengangkat saudara dan saya sebagai saksinya. Maka itu saudaraku, kita diurapi bukan untuk diurapi, untuk dihormati, tetapi untuk menarik jiwa kepada Kristus. Bukan untuk mencari pujian, tapi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jika masih ada ego yang memisahkan kita, jika masih ada luka yang belum dibereskan, jika masih ada persaingan yang diam-diam mematikan roh persatuan, hari Sabat ini saya mengundang kita semuanya untuk datang ke kaki salib Yesus. Kita buang jauh-jauh semuanya. Kita letakkan semua persoalan kita kepada Yesus. Biarlah Yesus menjadi hakim bagi kita. Hari Sabat ini saudaraku, kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga perlu memperbaharui komitmen kita. Maka itu dengan hormat, saya minta kepada Pendeta Mesdik, Pak Richard Panjaitan, Pendeta dan Pak Richard, dan juga Pak Desmond mewakili Indonesia Kawasan Barat. Tolong maju ke depan. Keberadaan Anda berada di Uni
bukanlah hanya sebagai administrator, tapi tanggung jawab jiwa-jiwa, tanggung jawab lembaga ada di tangan hamba-hamba Tuhan ini. Maka itu, saya minta kepada para pensiunan, bolehkah para pensiunan maju ke depan, mendampingi para pimpinan uni di sini yang masih aktif, untuk kita memberikan kekuatan moral kepada mereka, supaya pekerjaan Tuhan ini selesai. Yesus datang segera. Hanya itulah tujuan kita. Kalaupun Yesus belum datang, oh Tuhan, kuatkan saya bertahan sampai kesudahan. Untuk itu, sementara para pensiunan naik ke atas, saya minta dengarkan lirik lagu ini. Saudaraku yang kekasih, sementara kita mendengarkan alunan musik ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Apakah hadirat Tuhan masih ada dalam hati saya, dalam keluarga saya hari ini? Saya mengundang, kebetulan ada ketua yayasan di sini, Pendeta Dolok Saribu, dan officer Jawa Barat. Bolehkah maju? Dan jika ada anggota board, boleh maju dari lembaga ini. Marilah kita menantikan semua pekerja kita yang tergerak hatinya dan dijamah oleh firman Tuhan ini untuk maju ke mimbar, memperbaharui komitmen kita bersama. Kita sama-sama berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini menjamah hati kami masing-masing. Kami mengklaim diri kami sebagai hamba-Mu. Tetapi tanpa kami sadari, kami bukan hamba, tapi berperilaku sebagai majikan. Kami mengklaim diri kami pelayan, tapi perilaku kami minta dilayani. Oleh sebab itu Tuhan,
Engkau telah mengangkat dan menunjuk hamba-hambamu ini yang berada di hadapan hambamu sebagai pimpinan di UNI, sebagai pengurus yayasan dan juga di KJB, yang didampingi oleh hamba-hambamu yang setia. Mereka pensiun, tetap mereka setia. Biarlah kehadiran mereka di samping mereka ini yang masih aktif memberikan satu kekuatan. Jangan pernah takut, berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, apabila di antara kita yang bekerja di UNA ini, baik para dosen maupun staf, saya undang untuk maju ke depan, disambut oleh para pimpinan di sini yang di depan ini, untuk kita berdoa bersama-sama yang nanti dipimpin oleh pendeta atau apa. Saudaraku, hanya satu jalan keluar dalam hidup ini, khususnya yang bekerja di lembaga. Kita harus memperbaharui komitmen kita. Tanpa demikian, kita akan merasa malu untuk bertindak yang benar. Silakan diteruskan nyanyinya, dan saya minta kalau Anda terjamah, majulah ke depan. Tapi kalau Anda tidak terjamah, jangan dipaksakan. Since I met this blessed Savior, since His cleansed and made me whole, I will never cease to praise Thee. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, Oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Saudara-saudaraku, rekan sekerja, pengurapan tidak pernah pensiun. Panggilan Anda bekerja di UNA ini tidak akan pernah berakhir, karena saudara telah diurapi dari sorga. Tapi bila mana api roh itu mulai meredup, api roh itu mulai menjauh, kita mulai kecewa. Berusahalah dalam doa, saudaraku, agar api roh itu tidak padam. Terakhir saya mengajar di sini tahun 1989. Pegangan kami hanya satu. Pengurapan sorga tidak pernah akan pensiun selamanya, selama api roh itu tidak meredup. Maka itu, mintalah agar Tuhan membersihkan hati kita, menyatukan hati kita, memulihkan api panggilan kita, supaya Tuhan memakai kita menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Pendeta Atopa akan membawa doa untuk para pekerja yang maju ke depan, memperbaharui komitmen agar lembaga ini semakin maju
nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nama kita makin disembunyikan. Dan Yesus datang, kita semua akan terangkat ke sorga. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa yang mengikat kami dengan kasih kekal di dalam gereja yang benar. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa Allah tetap hadir di kampus ini. Kami juga pernah mendengar cerita bahwa beberapa puluh tahun yang lalu ketika beberapa grup yang radikal berkeliaran di seluruh kampus ini, Tuhan sendiri mengutus malaikat-malaikat menjaga kampus ini. Hari ini kami diingatkan kembali oleh Bapak Stefanus. Tuhan telah pakai dia untuk mengingatkan kami bahwa hadirat Tuhan masih ada di kampus ini sampai hari ini. Bapa di sorga, tapi kami melihat, kami merasakan bahwa apa yang kami lihat dan kami rasakan tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu hari ini setelah kami diingatkan kembali bahwa kami bukan saja membaca Alkitab, menyelesaikannya berulang-ulang, tapi kami harus memiliki Yesus dan Yesus harus memerintah di dalam hati kami. Sehingga hidup kami lebih kecil dari waktu ke waktu dan hidup Yesuslah yang memenuhi kehidupan kami. Maka pada saat itu kami akan mengakui bahwa kami hanyalah alat kecil di dalam tangan Tuhan di kampus ini untuk menyediakan orang-orang muda menjadi alat keselamatan bagi dunia ini. Hamba berdoa kepada semua dosen, semua pekerja yang berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Tidak semua orang menyukai sikap, bahasa, dan tingkah laku kami. Oleh karena itu ajari kami untuk bisa menerima mereka sebagaimana mereka ada. Seperti Yesus menerima kami sebagaimana kami adanya. Mungkin mereka menjengkelkan, menyakiti, memfitnah. Ajari kami untuk bisa menerima. Ajari kami untuk hidup seperti Yesus, rendah hati seperti Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menerima semua orang. Dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Engkau sajalah yang kelihatan di dalam perkataan, perbuatan kami setiap hari. Bapa di sorga, bila mana kami sendiri yang telah berbuat kesalahan dan menyakiti mereka, Tuhan, kami datang sungguh-sungguh ke hadapan-Mu. Ampunilah kami, sehingga kami boleh mengampuni mereka juga. Dan kami boleh hidup baru di dalam Yesus. Bapa di sorga, sebagai manusia kemungkinan kami merasa disakiti. Tapi ketika kami memandang ke salib-Mu, Engkau telah mengalami rasa sakit lebih dari apa yang kami rasa hari ini. Oleh karena itu kami datang kepadamu sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan akan mengubah hati kami, memperbaharui hati kami, membaptis kami ulang dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga mulai hari ini dan besok, baik dosen, baik mahasiswa akan hidup damai satu dengan yang lain di kampus ini. Bapa di sorga, untuk semua pekerja di Uni Indonesia kawasan tengah, kampus UNE ini adalah Taman Eden. Tetapi kami sadar di ular itu, naga itu masih ada di Taman Eden. Dan kalau kami tidak dekat dengan Tuhan, kami tidak dicobai lagi dengan buah, tapi kami dicobai dengan posisi. Kami dicobai dengan kemewahan, kami dicobai dengan keinginan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami kuburkan semua yang tidak berguna di hadapan-Mu. Kami digantikan dengan Roh Kudus
supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa supaya semua dosen di sini boleh menjadi teladan bagi semua mahasiswa. Ketika ada kelompok-kelompok yang dibagi di rumah-rumah dosen, mereka akan menerima, berdoa bersama, supaya mereka hidup dipimpin oleh Roh. Bukan karena dibagikan uang sehingga mereka mau berdoa, tetapi mereka berdoa karena doa adalah kebutuhan rohani, napas hidup bagi masing-masing kami. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk mereka yang tidak bersama dengan kami. Masih banyak kursi yang kosong di chapel ini. Kenapa harus menderita di tempat lain sementara ada tempat yang nyaman di tempat ini? Tuhan, jamalah hati dan pikiran. Kuasailah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Hapus rasa malu yang ada sehingga mereka mau datang kembali untuk duduk bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh hidup seperti yang Yesus inginkan. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan telah memanggil kami untuk melayani pekerjaan. Maka urapilah kami dengan roh kerendahan hati. Urapilah kami dengan penyangkalan diri, sehingga kami menjadi pelayan, bukan menjadi bos. Bapa di sorga, ajari kami untuk mengikuti teladan. Meskipun kami harus menderita untuk keselamatan orang lain, biarlah kami alami karena Yesus telah mengalaminya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk yayasan, pembina, organ yang melindungi lembaga ini. Jadikan mereka juga teladan bagi para dosen, bagi para mahasiswa. Sehingga kami semua memandang hanya kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib dan menciptakan kami menjadi manusia yang baru. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami mau berubah 100% seperti yang Tuhan inginkan. Tidak hanya di hadapan mimbar ini kami berjanji, tapi di rumah, di mana saja kami mau berjanji untuk hidup baru di dalam Yesus. Kami harus mengakui, kadang-kadang kami hanya panas mendengar khotbah, tapi pulang kami dingin. Tapi hari ini, biar Roh Kudus itu terus menghangatkan kami tiap hari sampai Yesus datang kembali. Berkati semua orang tua dari mahasiswa yang telah mengirim mereka ke sini. Berkati mereka dengan kemudahan-kemudahan untuk mencari rezeki, sehingga mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di tempat ini. Dan anak-anak ini kemudian akan menjadi seperti Om Stefanus, mengingatkan kami untuk tetap jalan di dalam yang benar. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bersama dengan kami. Terima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib. Karena kami mau hidup seperti Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami mulai hari ini ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah damai dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, boleh kembali ke tempat. Tuhan memberkati.